Selanjutnya penekanan tentang memanggil penceramah yang radikal. Ini sudah saya sampaikan pada seluruh jajaran, cari penceramah yang nasionalismenya tinggi, lebih banyak. Ya, kalau yang ceramahnya sudah miring-miring, ceramahnya sudah mengarah kepada pemberian pemahaman yang sudah di luar ayat-ayat suci Al-Quran, di luar aturan-aturan dan ketentuan agama Islam, sudah jangan diundur. Jangan diundur. Justru harus diwaspadai. Saya tekankan kepada saudara jajaran daya saya di Monas, kelompok-kelompok itu kalian harus tahu di mana tempatnya, sampai titik koordinatnya kalian harus tahu. Itu suatu ketika nantinya jadi hal-hal yang tidak mungkin kalian mudah untuk mendeteksi. Ya. Jadi gak usah ragu-ragu dengan kelompok-kelompok mereka yang kecil. Ya, kelompok mereka kecil, Kodam Jaya harus tampil, harus berani. Ya. Dan harus berani. Ya. Menurut saya itu harus diklarifikasi, harus diperjelas, sebab kalau seperti itu saja, itu di dalamnya ada banyak masalah yang tadi sebagiannya saya sependapat sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah, tapi lepas daripada itu, saya ingin mengatakan juga begini, bahwa isu ini radikal ini menurut saya nggak nyambung dengan apa yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tadi saya kira kita sudah nonton bareng-bareng, ada KKB, ya, nembak 8 orang. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal itu. Lalu ada sekian banyak ibu-ibu antri 4-5 jam untuk sekedar mendapat 1 liter minyak goreng. Ini negara produksi CPO-nya itu 46 juta ton. Sementara untuk konsumsi sebagian dari ibu-ibu itu kurang dari 17 ton. 17 juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada ngangkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung meminta kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk bertindak tegas jika ada kelompok-kelompok radikal yang memasang baliho-baliho di tempat umum. Jadi, jika ada situasi yang menonjol, jangan sampai baliho masih bergelimpangan. Pokoknya muncul bantai, enggak usah mikir. Ada orang-orang yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Jangan ragu-ragu, kalian sudah dicontohkan waktu saya jadi Pangdam, harus berani. Pernyataan itu disampaikan Jenderal Dudung dalam wawancaranya dengan jurnalis Kompas pada Senin 14 Maret 2022. Dudung menegaskan kepada jajaran anggota TNI Angkatan Darat untuk tidak bersikap ragu menghadapi kelompok-kelompok radikal. Menurut Dudung, kelompok radikal di tanah air jumlahnya kecil, oleh karenanya TNI AD harus berani. Jadi tidak usah ragu-ragu dengan kelompok-kelompok mereka. Kelompok mereka ini kecil, Kodam Jaya harus tampil, harus berani. Bahkan lebih lanjut, Dudung Abdurrahman juga meminta kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk mengundang penceramah yang memiliki nasionalisme tinggi. Ini tentang memanggil penceramah yang radikal. Ini juga sudah saya sampaikan ke semua jajaran, cari penceramah yang nasionalismenya tinggi. Banyak penceramah itu, tegas Dudung Abdurrahman pada Senin 14 Maret 2022. Di lain itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung menginstruksikan jajarannya tegas terhadap baliho berbau radikal. Jika ada situasi yang menonjol, jangan sampai baliho-baliho masih bergelimpangan. Pokoknya muncul bantai, enggak usah mikir, kata Jenderal Dudung pada Selasa 15 Maret 2022. Jenderal Dudung pun kembali menginstruksikan agar para prajurit TNI AD tidak perlu ragu menentukan sikap.
ada orang-orang yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Jangan ragu-ragu, kalian sudah dicontohkan waktu saya jadi Pangdam, harus berani. Bahkan lebih lanjut, Dudung menilai jumlah kelompok radikal di Indonesia sangat kecil, sehingga TNI tidak perlu gentar menghadapi kelompok tersebut. Tidak usah ragu-ragu dengan kelompok-kelompok mereka. Kelompok mereka ini kecil, Kodam Jaya harus tampil, harus berani. Tidak hanya itu, ia juga kembali menghimbau seluruh jajaran TNI AD agar tidak mengundang penceramah radikal. Ini tentang memanggil penceramah yang radikal. Ini juga sudah saya sampaikan ke semua jajaran. Cari penceramah yang nasionalismenya tinggi. Banyak. Kalau yang penceramahnya sudah miring-miring, yang ceramahnya sudah mengarah kepada pemberian pemahaman yang di luar ayat-ayat suci Al-Quran, di luar aturan dan ketentuan, sudah jangan diundang, kata Jenderal Dudung pada Selasa 15 Maret 2022. Di lain itu pula, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung meminta kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk bertindak tegas jika ada kelompok-kelompok radikal yang memasang baliho-baliho di tempat umum. Jadi, jika ada situasi yang menonjol, jangan sampai baliho-baliho masih bergelimpangan. Pokoknya muncul bantai, enggak usah mikir. Ada orang-orang yang mencoba mengganggu keamanan dan persatuan bangsa ini. Jangan ragu-ragu, kalian sudah dicontohkan waktu saya jadi Pangdam, harus berani. Pernyataan itu disampaikan Jenderal Dudung pada Senin 14 Maret 2022. Dudung menegaskan kepada jajaran anggota TNI Angkatan Darat untuk tidak bersikap ragu menghadapi kelompok-kelompok radikal. Menurut Dudung, kelompok radikal di tanah air jumlahnya kecil. Oleh karenanya, TNI AD harus berani. Jadi, tidak usah ragu-ragu dengan kelompok-kelompok mereka. Kelompok mereka ini kecil. Kodam Jaya harus tampil, harus berani. Bahkan lebih lanjut, Dudung Abdurrahman juga meminta kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk mengundang penceramah yang memiliki nasionalisme tinggi. Ini tentang memanggil penceramah yang radikal. Ini juga sudah saya sampaikan ke semua jajaran. Cari penceramah yang nasionalismenya tinggi. Banyak penceramah itu, tegas Dudung pada Senin 14 Maret 2022.